Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan lagi-lagi market crypto rally nih guys. Ini diakibatkan oleh Fed interest rate decision yang kita lihat tadi dini hari. Kira-kira apa yang terjadi kita bakalan bahas nanti, namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,09 triliun dolar atau naik sekitar 3,78%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.900-an, Ethereum 1.674, BNB 328, XRP 0,41, Cardano 0,4, Dogecoin 0,094 dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,24 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,9% hingga kurang lebih 12%. Top performernya adalah Polygon Matic guys, dengan kenaikan 12,17% ke 1,24 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, semalam atau tadi dini hari kita melihat Fed interest rate decision itu diumumkan. Dan pada akhirnya, The Fed memutuskan untuk menaikkan suku bunga sebesar 0,25% atau 25 basis point. Dan ini sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi pasar, di mana forecast-nya memang adalah 4,75% atau kenaikan 0,25% dari angka sebelumnya. Tetapi sebenarnya guys, yang penting itu bukan cuma soal berapa naiknya gitu. Tetapi yang satunya ini juga sangat berpengaruh, Fed Press Conference. Artinya selepas diumumkan Fed Interest Rate Decision, itu kakek Powell biasanya bakalan press conference. Dan statement-statement dari kakek Powell itulah yang kemudian akan diinterpretasikan oleh para investor dan dicari tahu kira-kira ke depannya apa nih yang bakalan mereka lakukan atau The Fed lakukan. Dan setelah saya tonton tadi press conference-nya, sebenarnya kesimpulannya menurut saya tidak banyak perubahan sebenarnya dari yang disampaikan oleh kakek Powell. Pada intinya mereka masih menyampaikan, walaupun kita melihat ada data inflasi selama beberapa bulan terakhir itu menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, tetapi bagi mereka itu masih terlalu dini untuk menyatakan victory atau kemenangan. Artinya mereka menyatakan atau kakek Powell menyatakan masih perlu bukti yang lebih signifikan bagi mereka untuk merasa oke, mereka sudah on track gitu ya. Kemudian suku bunganya juga sudah cukup tinggi dan mereka mungkin akan stop dari sana. Tetapi untuk sementara, kakek Powell masih merasa ada keperluan lagi untuk menaikkan suku bunga selama beberapa kali lagi ke depan sampai pada akhirnya mereka merasa sudah cukup. Jadi kita masih bisa expect mungkin masih akan ada 1 atau 2 kenaikan suku bunga yang mereka lakukan di tahun ini. Tetapi mungkin ada satu statement yang disampaikan oleh kakek Powell yang kemudian membuat market bereaksi secara positif. Yaitu adalah dia menyampaikan, tetapi gitu ya, dia juga nggak bisa memastikan bahwa dia akan menaikkan sampai berapa kali lagi. Artinya itu adalah kemungkinan terbesarnya, tapi belum bisa digaransi gitu guys. Ada juga kemungkinan kalau memang ternyata nanti data inflasi menurunnya lebih drastis daripada yang mereka perkirakan, maka juga ada chance atau kesempatan mereka bisa stop di pertengahan jalan dan tidak menaikkan suku bunga sampai ke target yang mereka sampaikan di tahun kemarin. Target mereka adalah mereka akan sampai naikkan suku bunga sampai 5 atau 5,25%. Sekarang kan masih 4,75 ya guys. Nah, kalau misalnya nanti dilihat data inflasinya menurun lebih drastis daripada yang diperkirakan atau lebih cepat daripada yang diperkirakan, maka bukan tidak mungkin kata kakek Powell bahwa mereka akan berbicara soal oke, kita akan stop di angka segini dan membiarkan suku bunga tersebut bertahan mungkin sampai tahun 2024. Jadi itu adalah sedikit banyak yang saya tangkap gitu dari kakek Powell. Kalau seputaran unemployment rate, ya dia masih menyatakan bahwa untuk sementara kita masih melihat labor market itu masih sangat kuat. Artinya tingkat pengangguran di Amerika itu terlihat masih sangat rendah. Masih di angka 3,5%. Dan sebenarnya kalau dilihat dari tone dari kakek Powell gitu ya, dia tuh pengen sebenarnya melihat ada
loosening di labor market, atau dia pengen melihat ada peningkatan tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Yang tentunya secara teori juga akan membantu nanti mempercepat menurunnya inflasi. Nah, ini membuat tentunya nanti hari Jumat kita juga akan melihat lagi investor menunggu data unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat yang tentunya juga akan kembali mempengaruhi pergerakan market. Jadi secara overall itu yang saya tangkap. Kalau misalnya teman-teman punya tambahan, mungkin bisa aja kalian komentar di kolom komentar di bawah. Nah, berikutnya ini adalah berita yang lebih spesifik mungkin mengenai Bitcoin. Lagi-lagi merupakan berita adopsi, guys. Retail giant Pick n Pay to accept Bitcoin in 1,628 stores across South Africa. Jadi ada sebuah jaringan supermarket lah anggapannya ya, bernama Pick n Pay di Afrika Selatan, mempunyai 1.628 store di seluruh Afrika Selatan, sekarang sudah bisa menerima pembayaran melalui Bitcoin. Ya, walaupun sekarang dia masih dalam fase percobaan selama 3 bulan dulu, artinya ya biasalah gitu kan, ini kan teknologi baru, dicoba dulu selama 3 bulan, apakah bisa berjalan dengan mulus atau tidak. Kalau misalnya berjalan dengan mulus, harusnya ini akan diterapkan seterusnya. Lagi-lagi ini adalah sebuah berita baik di mana kita melihat semakin banyak retail-retail, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang merasa perlu gitu ya untuk embrace teknologi blockchain, mungkin melalui Bitcoin, dan menerima pembayaran melalui Bitcoin. Jadi step by step, guys. Sedikit demi sedikit kita melihat mulai banyak orang yang kemudian menerima pembayaran melalui Bitcoin. Lama-kelamaan tentunya ini akan menjadi mass adoption atau adopsi massal. Jadi itulah yang sebenarnya kita sedang tunggu. Dan sekali lagi, kalau kalian sudah berinvestasi dari sekarang, tentunya ini adalah masih saat-saat yang sangat baik. Karena kalian berinvestasi di sebuah teknologi sebelum dia diadopsi massal. Ketika kalian sudah melihat teknologi tersebut teradopsi massal, seperti mungkin kita contohnya internet, kemudian handphone, kemudian ya berbagai macam hal lainnya lah, yang mungkin dulunya orang anggap juga sebagai teknologi yang aneh, kemudian mulai start diadopsi dan kemudian menjadi adopsi massal. Nah, kalau kalian sudah berinvestasi ketika perusahaan-perusahaan tersebut atau teknologi-teknologi tersebut masih belum diadopsi massal, itu biasanya kalian akan mendapatkan cuan yang luar biasa besar gitu ya. Jadi ini tidak terkecuali juga Bitcoin gitu. Dan sekarang kita masih ya, walaupun kalian mungkin tidak lagi bisa mendapatkan harga belasan ribu, walaupun tidak ada garansi bahwa kita tidak akan drop lagi ke bawah. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah berhasil akumulasi kemarin di bawah 20.000, ya harusnya kalian mendapatkan harga Bitcoin yang termasuk sudah sangat murah, guys. Oke, dan kalau ternyata memang kita sudah berada di bottom bear market kemarin dan kita akan menuju ke all time high dari sini, ya selamat. Kalian berarti sudah tinggal panen saja. Mungkin antara akhir tahun ini atau mungkin tahun depan atau mungkin 2025. Kalau saya sih siap dengan ketiganya gitu. Mau tahun ini, tahun depan, 2025. Pada intinya memang saya udah siap untuk hold barang ini jangka panjang. Ketika nanti sudah dirasa memang terlalu tinggi, udah di all time high misalnya lagi, dan kita udah melihat banyak sekali indikasi bahwa market udah kembali euforia, kemudian banyak indikator menunjukkan sudah overextend. Nah, mungkin dari situ kita baru akan start lagi taking profit. Oke. Jadi itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian, guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart saja, guys. Nah, jika teman-teman perhatikan, kemarin itu saya sempat sampaikan ke teman-teman semua ya, jika kita berbicara soal pure price action ya, pure price action, maka cenderung saya merasa Bitcoin harusnya akan mendapatkan rally dari sini. Walaupun saya nggak expect rally-nya akan langsung sekencang ini, tapi saya ada sampaikan ke teman-teman bahwa jika kita lihat di 15-minute chart, maka kita bisa ketemu dengan yang namanya impulsive move diikuti corrective move. Ini adalah cenderung bull flag dan ini ada potensial sebenarnya untuk masuk. Tetapi memang resikonya cukup tinggi kalau teman-teman masuk di sini. Alasannya sesimpel karena ini kita sedang berada di saat-saat di mana Fed interest rate decision diumumkan dan juga Fed conference pairs itu dilaksanakan. Jadi memang ketika teman-teman trading di fase saat-saat seperti itu, resikonya cukup tinggi. Tetapi saya sudah sampaikan di video kemarin bahwa secara pure price action harusnya kita akan mengalami kenaikan dari sini. Dan kita
sempat membuat high baru, oke, menyentuh ke kurang lebih area 24.200-an. Dan sekarang kita sedang mencoba untuk mampu maintain di atas area tersebut dengan kembali nge-retest ke area high terakhir 23.900-an. Yang pengen saya lihat tentunya adalah Bitcoin kembali membuat bullish continuation pattern. Jika ini kita lihat, maka ini kemungkinan bisa dimanfaatkan kembali untuk dijadikan setup long, menargetkan ke angka 25.000 sampai 25.800. Oke, jika itu yang kita lihat. Dan juga kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk dari sini. Tetapi dengan catatan guys, kalau misalnya teman-teman melihat bahwa kita tidak mampu mempertahankan area di sini dan kemudian mendapatkan ada sell off yang lumayan dalam, artinya kita lagi-lagi mendapatkan indikasi fake out dari sini, maka teman-teman harus cautious dari sana. Dan kalau ini yang terjadi, berarti kita nggak boleh cari peluang long lagi, atau saya mungkin kemungkinan tidak akan mencari peluang untuk long. Karena berarti kita sudah mendapatkan banyak sekali gitu ya fake out dari sini, menunjukkan bahwa memang bullish momentum ternyata tidak sekuat lagi yang kita kira. Dan kalau sampai kita mampu jebol dari trendline di sini, ini justru akan saya manfaatkan sebagai short setup. Oke, tetapi sebelum kedua skenario tersebut terjadi, saya sekali lagi akan prefer untuk menunggu di sidelines gitu ya. Sehingga saya mungkin bisa nanti mencari peluang di tempat lainnya. Ketika nanti Bitcoin misalnya katakanlah tidak kasih kita setup misalnya, nggak ada bullish continuation pattern tapi terus mengalami kenaikan dari sini, maka saya tinggal mencari peluang di altcoin. Karena altcoin juga banyak sekali setup yang lebih bagus lah intinya, yang lebih jelas daripada Bitcoin di sini. Ya, saya pribadi juga tidak akan pernah sarankan teman-teman untuk langsung buy gitu ya ketika kita lagi nge-pump seperti ini. Makanya saya katakan, kalaupun nekat untuk masuk long lagi, minimal tunggulah ada bullish continuation pattern dari sini baru kalian masuk lagi gitu ya. Karena kalau kalian buy dari sini menurut saya setupnya itu tidak ada sama sekali guys. Kecuali kalian mungkin katakan saya manfaatkan breakout dan retest kok. Artinya mungkin kalian anggap ini sebagai area resistance terakhir yang sudah kita break dan kemudian kita retest lagi area tersebut dan kalian trading berdasarkan hal ini. Ya fine-fine saja, tetapi ini menurut saya risknya cukup tinggi gitu. Oke, dan tidak semua orang cocok dengan teknik trading seperti ini. Tapi saya tidak juga menyalahkan kalau misalnya kalian menggunakan teknik ini, artinya kalian melihat sudah ada breakout dari struktur kemarin, kemudian kita sedang retest dan kalian manfaatkan untuk kembali buy untuk menargetkan ke area 25 ribuan. Tapi kalau saya mungkin tidak seagresif itu, saya lebih prefer untuk menunggu ada bullish continuation pattern dari sini. Seperti yang mungkin kita bisa lihat juga seperti ini. Kalau kalian nggak sempat masuk di sini ya sudah, apa mau dikata gitu ya. Ini adalah setup yang lebih tidak beresiko menurut saya. Oke, secara RR juga lebih baik, sedangkan yang di sini sudah kurang. Jadi kalau skenario ini terjadi, maka saya akan cari long setup. Oke. Kalau kita langsung naik pun dari sini, saya akan cari setup di altcoin. Kalau tidak, dan kita justru kembali sell off dari sini dan sempat breakdown dari trendline yang tercipta di sini, maka itu justru akan saya manfaatkan sebagai peluang untuk short. Oke, jadi sesimpel itu ya guys. Semua setup yang akan saya ambil itu tergantung yang mana yang market kasih gitu. Jadi saya hanya beradaptasi terhadap apa yang market kasih ke saya. Kalau memang dikasih ya saya ambil, kalau tidak dikasih ya sudah saya cari lagi peluang lainnya. Sesimpel itu. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini. See you in the next video. Bye-bye.